Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk semua yang nonton. Jadi tentu saja nggak bisa cocok untuk semuanya yang nonton ya. Silakan kalian simak dari awal hingga akhir dan kalian sesuaikan apakah yang terbaca kali ini itu sesuai dengan yang kalian alami. Kalau tidak, berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian, tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Karena ini adalah general pembacaan umum, energinya massal ya. Bacanya rame-rame sehingga mungkin hanya beberapa saja yang ketarik energinya ya, yang terbaca otomatis adalah energi yang paling dominan. Silakan kalian simak dari awal hingga akhir supaya kalian tidak salah pemahaman. Biasanya kalau cuman setengah-setengah ya atau separuh-separuh sedikit-sedikit saja yang didengarkan ya, kalian nggak bisa memahami keseluruhan dari bacaan. Untuk tema, saya tidak menentukan tema, saya memasrahkan sepenuhnya kepada semesta, itu yang akan saya ikutin energinya ya, saya ikuti dan saya bahas ya. Jadi seru nggak seru, asik nggak asik, tetap akan saya bacakan. Jadi saya tidak menentukan tema apapun ya. Jadi untuk judul ya, judulnya itu nanti kalau sudah terbaca semuanya akan saya beri judul kemudian saya upload ke YouTube. Seperti itu ya. Kalau yang ingin dibacakan untuk kalian sendiri, energi kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri silakan private ya, pembacaan pribadi dengan saya dengan cara video call WA, tapi caranya adalah mendaftar dulu. Silakan kalian hubungi admin saya di bawah video ini ada admin ya, nomornya admin silakan kalian hubungi di sana, ketiknya cuman daftar tarot lewat via chat WA, daftar tarot saja bukan yang lain, oke? Yang lain nanti malah nggak ditanggapi ya, karena itu HP untuk banyak hal, bukan untuk tarot aja, untuk kerja macam-macam. Oke, seperti itu. Kita mau tarik energi dulu ya untuk temanya. Silakan tarik nafas dalam-dalam ya. Tapi tetap rileks ya, rileks. Semoga banyak yang ketarik energinya sehingga kalian dapat mendapatkan manfaat positif dari bacaan tarot ya. Saya bukan peramal, saya nggak ngeramal hal yang ke depannya, yang belum terjadi sama hal yang aneh-aneh ya, yang bukan kapasitasnya manusia ya. Walaupun saya diberikan kemampuan, tapi saya merasa punya tanggung jawab moral untuk menjaga akidah kalian, keimanan kalian untuk nggak percaya sama yang ke depannya apa kata kartu ya. Padahal yang ke depannya hanyalah kata Tuhan ya. Oke, kita lihat. Ini tentang cerita apa? Tentang cerita apa? Oke. Saya cuman ambil 3. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, likes juga komen. Yang sudah subscribe ya, apakah kalian gak lupa bunyikan tanda loncengnya ya, supaya kalau saya upload video terbaru kalian bisa langsung nonton. Jadi energinya gak jauh-jauh sama energi kalian. Seperti itu ya. Yang kebetulan menemukan video ini saya yakin bukan hal yang kebetulan. Mungkin memang diarahkan oleh semesta dan jangan lupa di-subscribe, oke? Oke. Sunglasses. Oke. Di sini ada cerita di mana ada yang kepo sama seseorang, baik itu energinya, dia sedang ngapain, apa yang sedang dia kerjakan, dia memikirkan siapa, kemudian apakah dia ini hidupnya baik-baik, kondisi dia sekarang bagaimana ya. Sedang kepo terhadap seseorang. Ada beberapa yang mungkin lihat story-nya, oh, dia sekarang begini, sekarang dia begitu, tapi ingin memastikan ya, memastikan lewat kartu tarot apakah yang dilihat itu benar. Oke, di sini sebenarnya ya kalian atau mungkin ini adalah seseorang yang kalian pikirkan ya, yang berdealing dengan kalian. Karena ini energinya general, bisa vice versa, terbolak dan terbalik ya. Bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan. Oke, kembali ke sini. Di sini ada cinta yang tulus ya. Kemudian ada falling in love. Oh, kalian kepo sama seseorang yang sedang kalian cintai atau mungkin pernah mengucapkan bahwa dia cinta sama kalian, tapi ingin tahu lebih banyak tentang si dia ya. Itu aja sih kalau sampai sini. Oke, ini ada yang terbalik. Ingin tahu kebenaran tentang seseorang, banyak di sini ya. Apakah dia benar-benar suka sama aku sih? Apakah dia cinta sih? Perasaannya besar nggak sih ya? Nah, di sini ada Rima
Reminiscing. Saya kalau suruh bahasa Inggris, bahasa Indonesia sulit ya. Karena saya biasa bahasa Jawa, medok. Oke, keep rima re wis pokoknya mengingat sesuatu ya. Mengingat kenangan-kenangan antara kalian dan dia ya. Itu selalu berputar ya. Ingat terus ya, apalagi memori-memori yang dibuat bersama. Kemudian ada sih hal-hal di masa lalu yang ada sesuatu yang sangat melekat ya, sehingga kalian sulit melupakan orang ini, sehingga kalian masih penasaran sama orang ini. Di sini nggak tampak jelas ya, apakah masih bersama, apakah diblokir, apakah lagi marahan atau apa. Dan konsep hubungannya di sini belum tergambarkan ya, cuman kalian cinta sih sama orang ini. Masih ada perasaan lah minimal seperti itu. Kemudian kalian kepo, pengen tahu tentang seseorang ini dan kemudian kalian masih banyak mengingat kenangan bersama orang ini ya, memorinya masih teringat. Seperti itu. Oke. Kalau dilihat sih kayaknya orang ini juga suka sama kalian, tapi nanti kita cek lagi ya. Kemudian sebenarnya di sini kalian satu sama lain itu seperti berkaca atau mirror ya. Mirroring, kayak banyak kesamaan di antara kalian walaupun mungkin banyak perbedaan, tapi ada beberapa kesamaan yang membuat kalian jadi klik. Ya, maka dari itu mungkin memorinya sulit untuk chemistry-nya itu loh ya. Sulit untuk dilupakan seperti itu. Oke, kita lihat ya kronologisnya seperti apa. Kok kalian kepo banget sih? Emang dia sekarang sama kalian hubungannya seperti apa? Coba kita lihat ya. Oke, kita cek dengan kartu Lenormand lagi. Lenormand. Ini Lenormand, kok Lenormand? Oracle teman-teman. Ini Oracle dan ini juga Oracle ya. Nanti tarotnya kalau kita sudah cek energi masing-masing dari kalian. Kita lihat dulu. Ceritanya gimana? Ada apa? Kok sampai kalian atau mungkin orang yang kalian pikirkan itu ingin tahu banyak tentang kalian ya. Mungkin stalking medsos, sosmed ya. Mungkin sembunyi-sembunyi lihat atau sembunyi-sembunyi cari info banyak di sini ya. Karena apa? Saya lihatnya sih lebih kepada nggak bisa melupakan itu. Oke. Nggak tahu ya yang nggak bisa dilupakan itu kenangan manis atau kenangan buruk. Kalau saya lihat di sini ya hal-hal yang sifatnya nggak mengenakan sih di sini, trickery, tipu daya. Ada naganya. Ada naganya. Ada banyak yang di sini sionya naga mungkin ya. Sio tupai nggak ada. Ini ada tupai ya. Saya melihatnya mungkin beberapa dibohongin ya. Orang ini beneran apa bohong ya? Ada beberapa yang mungkin soal uang juga, utang terus ngilang atau utang janjinya balikin. Ini kira-kira orang ini kondisinya seperti apa sih? Apakah dia benar-benar membutuhkan seperti yang dia ceritakan? Orang yang kalian pikirkan ya, ini mungkin dalam versi atau dalam persepsi kalian itu mungkin perlu dibantu ya, mungkin dengan drama-dramanya atau mungkin secara nyata orang ini perlu dibantu, tapi kalian ingin tahu banyak karena di sini ada tipu daya. Kalian merasa ada yang nggak beres ya, ada yang janggal dari orang ini, makanya ingin tahu lebih banyak ya. Seperti itu. Coba kita lihat ya. Oke. Dan kalian masih ingat contoh. Ini contoh ya, bukan dari hasil pembacaan. Saya berikan contoh untuk mempermudah pengertian aja, untuk memudahkan pemahaman. Jadi mungkin contoh ya, saya masih ingat gitu ya. Pada saat kamu pinjem itu gini ya, ceritanya gini, kemudian aku minjemin uang seumpamanya gitu. Itu masih ingat banget, please. Ada di sini. Aku ingat juga mana janji-janjimu itu. Janji-janjinya juga ingat gitu. Oke, saya lihat di sini ada yang merasa dimanfaatkan ya. Sehingga cintaku yang tulus ini, unconditional loving ya. Kenapa ketulusan saya dibalas dengan kecurangan ya? Air susu dibalas dengan air tuba ya. Air tuba itu apa? Racun ya. Saya belum tahu yang namanya tuba itu seperti apa.
taunya air susu, air sirup, air teh, air kopi, itu aja sih, air comberan ya. Kenapa aku berikan air susu, kok beri dengan air comberan gitu ya. Kemudian di sini sehingga membuat kalian di sini sedih, despondent, murung ya. Patah semangat, lemes ya, lemes. Coba saya lihat lagi. Oh, makanya pengen tahu keadaan seseorang yang pernah menipu daya kalian. Di sini saya lihat ya, kalian sudah berusaha sih untuk healing ya. Di sini ada recovery dan berusaha untuk melakukan pendekatan, terutama seperti yang saya bilang tadi ya. Mungkin ini contoh ya, nggak semua, nggak, bukan berarti ini adalah arti dari bacaan ya. Contoh soal duit ya. Kalian sudah berusaha mengikhlaskan ya, tapi ya berat juga kalau nominalnya banyak, mengikhlaskan itu ya tidak semudah itu ya. Kemudian di sini ada yang berusaha untuk menerima kenyataan dan berdamai dengan diri sendiri. Oh alah, aku ditipu, ya wes berusaha saya ikhlaskan, ya sudah saya tak bangkit aja, itu nggak saya pikirin lagi, berusaha untuk healing ya. Tapi ya namanya ini ya, memori, ini recovery. Memori itu ingat lagi, apalagi kalau pas lupa nggak ada masalah, ya. Mungkin bisa dialihkan pemikirannya dengan hal-hal yang lebih penting, ya kan. Tapi ada kalanya tiba-tiba ingat, mangkel lagi, mana yang sudah luka batinnya sembuh, ya, sudah berusaha untuk menyembuhkan, berusaha untuk bangkit lagi, kalau ingat lagi rasanya kayak dada itu bergetar, ya, gempa seperti itu. Sedih lagi, ingat lagi kebohongannya dia, ingat lagi kecurangannya dia, ya, sakit semua. Oke. Ada di sini banyak yang kayak gini loh, kok bisa ya orang itu ya, nggak ada rasa bersalah salah sama sekali, nggak ada penyesalan sama sekali. Nah ini banyak, ini umum. Tapi ini intermezzo ya teman-teman, saya berikan masukan sedikit saja. Kalau selama kalian berharap orang lain merasa bersalah atas sikapnya kepada kalian, ya, kalian akan menjadi pribadi yang semakin kecewa, semakin rapuh, dan sulit untuk healing. Ya. Mau dia minta maaf atau enggak sebenarnya sudah bukan urusan. Ya. Itu hanya untuk memberi makan ego kalian. Kalau dia minta maaf kalian puas. Itu aja. Dan itu bukan hal yang baik loh. Ya. Jadi kalau saran saya jangan pernah berharap seseorang minta maaf, nggak perlu. Nggak minta maaf ya nggak apa-apa, urusannya sama Tuhan. Ya. Dan di sini ada beberapa yang memang sudah dimanfaatkan, ya, sudah dicurangi, ya, sudah memberikan kasih yang tulus, diputusin, ya. Banyak yang gini. Maka dari itu banyak yang di sini tuh berusaha untuk sembuh itu sulit karena apa? Sakit hatinya itu nggak hilang-hilang, memorinya itu loh nggak bisa dilepas. Nah, kalau sudah seperti itu saya harus gimana? Banyak yang tanya seperti itu, sebenarnya simpel ya. Simpelnya apa? Berpikir yang simpel ya. Tapi memang nggak semudah itu. Kalau seperti saya ya, yang cuman tukang ngomong kayak gini mungkin gampang untuk ngomong. Tapi bolehlah, jangan dilihat dari siapa yang menyampaikan tapi apa yang disampaikan. Kalau memang itu dirasa positif dan bermanfaat, silahkan dipraktekkan, silahkan dipakai, kalau enggak ya enggak apa-apa, ya. Tapi enggak ada salahnya, siapa tahu orang ikhtiar kan bisa macam-macam, ya. Lewat tarot pun bisa, diambil yang positif, jangan yang kehaluan. Harus tetap logis dan realistis, oke. Jadi di sini ya, ingin segera masalah ini selesai sebenarnya ya. Emang kalau selesai terus mau ngapain sih? Ini mengganjal soalnya Bunda. Iya, saya tahu ini mengganjal. Tapi selama kalian ingin dia minta maaf, ingin tahu banyak tentang dia, intinya ya, belum ikhlas dan belum bisa melepaskan, belum proses healingnya selesai ya, akan terus dihadapkan dengan kekecewaan. Ingat lagi, kalau ingat kemerungsung, bergejolak lagi di dalam dada ya, bergemuruh lagi. Seperti itu. Oke? Ini intinya adalah cinta yang tulus dibalas dengan ya itu tadi ya, dengan kecurangan. Betapa sakitnya ya. Tapi kalau terus-terusan merasakan sakit, bahagianya kapan ya? Apa nggak pingin bahagia? Terus yang bikin bahagia emangnya dia
Ya enggak dong, kita harus berusaha sendiri walaupun tanpa dia. Walaupun dia tidak membuat kalian bahagia. Terus selesai dunia, enggak kan? Ya kalian yang harus membahagiakan diri sendiri. Karena hidup kalian ya tanggung jawab kalian. Itu aja, ya. Kok banyak omong Bunda, kapan baca kartunya? Loh, tolong teman-teman yang sering sudah nonton saya ya, sudah sering nonton saya dan sudah lama subscribe saya. Untuk komentar-komentar yang seperti itu silakan dijelaskan teman-teman. Aku wis kesel ya, nggak perlu. Jadi saya bukan peramal, bukan hanya kartu aja dibaca, enggak. Ya, enggak. Memang bukan yang seperti itu. Kalau kalian nggak suka silakan pindah channel, oke? Lanjut. Lanjut untuk melihat masing-masing dari kalian kanan dan kiri energinya silakan kalian sesuaikan kalian yang kanan atau yang kiri ya. Saya ambil semuanya, saya tarik semuanya energinya silakan disesuaikan. Kalau memang sampai sini resonate monggo silakan diteruskan. Kalau nggak resonate kalian bisa nonton video saya yang lain ya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok untuk kalian ya. Temanya setiap hari berganti-ganti, oke? Bukannya saya kalau banyak omong terus nggak fokus ke kartunya. Kalau kalian suka kartu ya, kartunya tok ya. Terus berharap kartu itu memberikan banyak jawaban ya. Kayak maha tahu ya. Kayaknya kalian salah persepsi ya. Salah persepsi. Kartu tarot itu membuat pola pikir menjadi benar, itu aja sih sebenarnya. Kalau membuat pola pikir mindset ya, wacana jadi tambah salah kaprah ya. Nah, kalian nanti taruh di mana? Gitu. Oke. Oke, kita lihat ya. Ketus ya aku ya. Kok ketus ya? Iya, ketus memang. Kiri. Six of Cups. Orang yang kiri ini ya, yang sisi sebelah kiri. Itu memang tidak semudah itu untuk berpindah dari satu hati ke hati yang lain ya. Jadi kalau sudah cinta sama orang ya, sulit untuk melupakan. Kenapa ya saya kok bisa begitu loh ya Mbo ya? Karena banyak sih, kebanyakan orang ya memang seperti itu. Walaupun ada juga yang mudah untuk ganti orang, ganti cinta, ganti hati gitu ya. Tapi memang ini sebenarnya umum aja sih, ya tidak bisa melupakan orang masa lalu, ya kenangan-kenangan bersama orang masa lalu walaupun mungkin sudah berpisah atau apapun, atau mungkin sering disakitin tapi juga nggak bisa melepaskan, itu banyak sekali ya. Tapi it's okay lah, kalau emang orangnya seperti itu ya berarti sebenarnya tipikal orang yang setia sih, tidak mudah untuk membagi hati ya. Lanjut, energi yang sebelah kiri seperti apa? Four of Wands, beberapa memang sudah menikah ya, atau mau menikah, tapi saya lihat banyak yang sudah menikah. Saya belum Bunda, ya. Ya mungkin ini bukan energi kalian, walaupun mungkin sampai sini adalah bacaan untuk kalian ya. Tapi belum tentu ya, nanti kita lihat yang sebelah kanan, mungkin kalian justru yang sebelah kanan. Yang energinya sebelah kiri itu adalah sudah menikah, tidak mudah melupakan orang masa lalu ya, tidak mudah untuk berpindah hati ya, orang-orang yang setia, bottom of the deck-nya. Orang yang sering mendem ya, penuh cinta, orangnya kalau cinta ya totalitas ya. Untuk memulai sesuatu kayak memulai dengan orang baru atau apapun sebenarnya sulit. Pertimbangannya sangat banyak sebenarnya ya. Orang yang tidak mudah jatuh cinta sebenarnya. Seperti itu. Kecuali ya, orang ini sangat disakiti ya. Sangat udah nggak kuat-kuat gitu ya. Mungkin baru memikirkan untuk berpindah hati. Tapi kalau memang urusannya sudah selesai dengan yang sebelumnya ya. Tapi saran saya memang harusnya seperti itu. Kalau belum selesai kemudian ganti orang ya itu namanya hanya pelampiasan atau apa ya? Substitusi. Substitusi. Pengalihan aja sih gitu. Gitu. Oke. Coba kita lihat ya, energi yang sebelah kanan. Energi yang sebelah kanan. Saya shuffle lagi. Energi yang sebelah kanan seperti apa? Energi yang sebelah kanan seperti apa? Pihak satunya ya. Kalau ini kalian, ini pihak yang berdealing dengan kalian.
dalam cerita ini. Kalau ini bukan kalian, ini mungkin seseorang yang kalian pikirkan dan mungkin yang kali ini yang sebelah kanan adalah kalian. Begitu caranya. General ribet ya. Iya memang bacaannya bisa sangat meluas. Maka dari itu saya selalu banyak kartu untuk membatasi supaya nggak ngawur. Oke. Orang yang kanan, orangnya itu posesif, ya. Orangnya posesif, mengikat. Ini banyak Three of Cups. Three of Cups di sini Four of Wands. Ini mungkin banyak yang terikat dalam cinta bersegi-segi ya. Ada yang sudah punya pasangan atau masing-masing punya pasangan, kemudian terjalin hubungan gitu, ya. Dan sebenarnya orang yang kanan ini orangnya posesif, ya, walaupun tidak ditunjukkan, banyak yang tidak ditunjukkan. Kemudian inginnya kalau dia kayak sama yang kiri ya, inginnya ya hanya untuk dia, tapi dia boleh dengan yang lain. Kok bisa seperti itu? Ya bisa, banyak yang kayak gitu, ya. Kalau kalian nggak tahu dan heran dengan hal itu, kalian mainnya kurang jauh. Bukan berarti saya bilang itu benar ya, itu salah, ya. Orangnya kayak gini itu salah. Tapi ada memang. Ada. Banyak, nggak cuman ada, banyak. Kita lihat lagi yang sebelah kanan. Oke, The Chariot. Orang yang kanan ini modelnya kayak orang yang mungkin pernah dikungkung, atau kalau orang dalam satu circle atau dalam satu hubungan atau dalam satu lingkungan dialah. Ada lingkungan-lingkungan yang mengungkung, contoh lingkungan pekerjaan atau keluarga. Tapi di luar itu liarnya bukan main kalau saya lihat, ya. Apalagi kalau keluar, contoh ya. Ini contoh saja, bukan berarti benar, arti bacaan bukan, ya. Contoh ya, biasa di rumah dikungkung, ya. Kalau sudah keluar pagar, gitu ya. Ceklek, gredek, keluar ya. Waduh, ucul wis, ucul itu apa? Lepas kendali. Yang cowapet wis, ya. Kayak naik motor Ducati. Ya, ngebut, ngwek gitu. Modelnya seperti itu. Oke. Kayak keluar dari sangkar. Orangnya sering curang. Nah, jadi kalau saya lihat ya, yang dibilang trickery, curang, itu justru yang sebelah kanan banyaknya. Ya, ini yang sabar penuh kasih. Bisa dipahami? Ya. Mungkin yang penuh kasih saya perlu lihat nggak sih? Supaya adil ya, supaya adil. Tapi sebelum itu akan saya ambil inisial. Inisial ini hanya sebagai tambahan. Kalau memang bacaannya cocok, energinya cocok dari kalian masing-masing, ya. Mungkin bacaan ini memang untuk kalian, apalagi ditambah dengan inisial yang cocok. Keluar inisialnya. Bisa inisial kalian, inisial seseorang yang kalian pikirkan. Bisa inisial apapun di antara kalian berdua, ya. Mungkin ini sama-sama punya pasangan. Muncul inisial pasangannya yang mungkin lebih dominan, ya. It's okay. Itu masih masuk ya. Tapi kalau nggak ada inisialnya nggak ada masalah, asal ininya cocok. Paham? Oke. Kalau inisial saja gimana? Oh, ini pembacaan kartu tarot, bukan pembacaan inisial saja ya. Yang penting kartunya. Silakan kalian sesuaikan. Udah, kamu berisik Bunda. Ya ditutup telinganya. Ya. Oke. ZVLM. Z. Atau dicepetin kalau yang nggak suka sama inisial, karena banyak juga yang suka ya. Saya nggak mau skip kadang-kadang tapi lupa, nggak dibacain. Oke, sini masih kelihatan kan? Oke, S. Oke, C, T, W, masih kelihatan kan? I, K, K-nya 2 loh. Ini K. D-nya juga 2. D ini banyak ya keluar ya. D ini sering. Nih, KD. Krisdayanti. Masa iya? Oke. Oke, ini ya.
Teman-teman silakan kalian sesuaikan, ini hanya tambahan saja ya. Jangan patokannya jangan di inisial saja. Yang penting adalah bacaannya. Oke, lanjut ya. Energi yang kiri kepada yang kanan saat ini seperti apa ya? Saat ini seperti apa? Kita lihat. Saya mau cek energinya dari Lenormand ya. Oracle Tarot Lenormand ya. Oke. Oh, kasihan, Rek. Yang kiri ini ya bingung sama yang ini, yang kanan ya. Dan merasa sangat menderita karena perbuatan yang kanan. Oke, lanjut ya. Banyak hubungan tersembunyi sehingga mungkin tidak bisa share sama siapa-siapa, dipendam sendiri ya. Sebenarnya ingin membebaskan diri. Banyak juga yang merasa, mohon maaf ya. Sebenarnya kalau yang sudah punya pasangan, di sini sama pasangannya pun juga sebenarnya nggak nyaman. Beberapa, nggak semua ya. Ada, tapi nggak semuanya. Kalau itu bukan kalian ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oh, ini bacaannya untuk orang banyak kok. Bukan untuk kalian saja ya. Jadi saya melihatnya yang kiri kepada yang kanan. Sebenarnya yang kiri itu seandainya ya bisa atau seandainya mampu ya akan langsung apa ya? Orang yang kiri ini sabar soalnya ya. Cukup bersabar gitu ya. Cukup punya itu loh, cinta kasih yang baik gitu loh. Jadi kalau seandainya mau itu pinginnya ya marah, pinginnya ini, tapi nggak bisa. Lebih banyak mendemnya orang yang kiri. Dan saya melihatnya juga menjaga banyak sisi, banyak pihak, sehingga nggak bisa sembarangan bersikap. Kasihan juga sih, terbatasi. Sebenarnya ingin menindak bersikap banyak sama yang ini, ya. Tapi banyak yang terbatasi ruang geraknya. Mungkin nggak enak sama ini, nggak enak sama itu. Banyak menjaga banyak pihak. Akhirnya sakit sendiri. Oke, itu. Kita lihat yang sebelah, saya ganti ya. Ini nanti kartunya sama. Kita lihat yang sebelah kanan kepada yang kiri energinya seperti apa. Yang kanan kepada yang kiri itu energinya seperti apa? Bagaimana? Yang kanan menanggapi yang kiri. Kalau yang kiri sih menanggapinya ya. Ini banyak bohong ya, banyak yang disembunyikan ya. Mau bergerak atau menindaklanjuti ya, atau mau menindak ini. Itu masih mikir-mikir, masih melihat situasi ya. Ingin rasanya membebaskan diri dari permasalahan dengan yang ini sebenarnya. Tapi ya kalau dibilang nggak tegas, sebenarnya bukan nggak tegas ya. Orangnya penuh kasih. Oke. Yang kanan ini kepada yang kiri karena di sini merasa energi dia adalah maskulin, walaupun yang sebelah kanan belum tentu laki-laki ya. Tapi di sini the gentleman, energinya itu maskulin. Memang kayak merasa oke, merasa lebih daripada yang ini. Mungkin karena merasa ini mungkin sayang sama ini ya. Jadi ini gaya tok ya. Gaya tok itu apa ya? Akhirnya bergaya dia. Bergaya bukan berarti performan ya. Jadi hatinya jadi merasa oh, dia sayang sama aku gitu. Jadi di atas angin ya. Bukan di atas lemari ya. Oke. Orang yang kanan kepada yang kiri, energinya sebenarnya dia itu loh ingin memutuskan ya. Apalagi kalau dalam cinta bersegi-segi. Saya melihatnya ingin diputuskan. Lah ini gambarnya. Saya mau bilang, oh ya dia cinta banget loh gambarnya. Cinta kok gambarnya arit. Apa ini? Sabit. Bunga mawar yang indah dipotong seperti ini. Ya. Energinya sebenarnya seperti itu. Ya, berarti kan jahat. Ya, jahat kenapa? Trickery ini sudah cinta. Tapi sebenarnya ya, dari awalnya itu gimana sih konsepnya? Kalau memang berjanji ada komitmen dan lain sebagainya ya, berarti ya bajingan tengi gitu ya. Entah betina atau jantan ya, saya nggak maksudnya gendernya ya, cowok atau cewek ya, feminin atau maskulin ya.
saya nggak bicara itu, cuman ya berarti ini nggak baik. Karena apa? Kalau tahu orang baik sama dia, harusnya kan dia juga bersikap baik. Kalau ini enggak, malah merasa sombong ya. Tinggi, arogan. Lanjut ya. Bagaimana energinya, King? Energinya berubah-ubah. Nah, fix orangnya kurang baik sih. Energinya kepada yang kiri memang berubah-ubah. Jadi maka dari itu ini kadang-kadang bingung. Ya. Dia itu bisa tampak loyal dan tampak lembut, tapi juga kalau pada saat dia berubah, ya bisa ya ini orang-orang yang modus, banyak modus ya, banyak modus. Saya lihat banyak modus, banyak memberikan ke PHP-an ya. Memang sikapnya saya lihat berubah-ubah sih, kadang bagus, kadang-kadang baik ya. Apakah baik kalau ada maunya? Bukan, bukan hanya itu maksud saya ya. Bukan baiknya hanya ada maunya. Kadang-kadang pada saat dia mood atau pada saat dia memang pingin begitu ya dia lakukan ya. Kok bisa ya Bunda kayak gitu? Ya banyak orang kayak gitu. Gak usah kaget ya. Dunia banyak orang macam-macam. Maka dari itu kenalilah dunia, kenali saja ya. Untuk wacana supaya bisa lebih berhati-hati dengan siapapun. Jadi gak gampang kaget. Kalau gak gampang kaget ya gak gampang terpuruk ya. Seperti itu. Jadi energinya yang ini sama yang ini saya merasakan kayak ngambang gitu loh, Gak sungguh-sungguh ya. Sementara yang ini tuh loh sungguh-sungguh kepada yang ini. Ketulusan yang dibalas dengan itu tadi, kecurangan. Keseenakan sendirian nih. Seenaknya sendiri gitu. Modelnya gitu yang ini ya. Maka dari itu ini mungkin menggenggam erat kenangan-kenangan baik. Ya positif sih ya. Tapi jangan sampai hal-hal baik itu membuat semakin terpuruk. Harusnya hal-hal baik ya sudah kalau itu baik untuk kalian ya pastinya menjadikan kalian nggak sedih, nggak murung seperti ini ya. Kalau ingat dia jadi murung ya berarti kan nggak baik. Nggak usah diingat-ingat walaupun yang teringat itu adalah hal baik. Tapi kalau justru membuat kalian murung ya jangan. Ya lepaskan. Oke? Kecuali efeknya kalau mengingat orang ini jadi membuat kalian bahagia. Ya gak apa-apa, nggak apa-apa kalau seperti itu. Tidak mengapa. Oke? Kita lihat lagi untuk ini yang kiri sebenarnya ingin apa dari yang kanan ya. Coba saya lihat ya. Yang kanan maunya apa dari yang kiri. Oke. Kita lihat ya. Yang kiri itu berharap apa sih sama yang kanan? Yang kiri harapannya apa sih? Pinginnya gimana? Ya. Kalau saya baca ya dari energinya dari tadi ya. Pinginnya ya ini jadi orang yang baik, jangan curang ya. Kemudian menyesali perbuatannya, minta maaf kalau punya salah ya. Mohon maaf itu sih keinginan yang umum ya. Cuman kadang-kadang jatuhnya konyol kalau terus berharap kepada sesama manusia di mana hati dan pikirannya bukan kalian yang mengendalikan. Kira-kira gimana? Apakah cinta saja bisa membuat cinta kasih sesama manusia atau mungkin perasaan cinta yang cinta-cintaan itu ya bisa membuat seseorang berubah? Bisa iya, tapi kemungkinannya kecil. Tapi kalau Tuhan mau membalik keadaan, orang yang dulu benci sekalipun bisa cinta. Orang yang cinta bisa tiba-tiba berubah jadi benci ya bisa. Ya. Jadi kalau saran saya sih kalau berharap terlalu banyak ya, saya nggak banyak kok. Dia minta maaf aja sudah lega. Harus diingat ya. Leganya itu yang lega itu adalah ego kalian ya. Sebenarnya nggak perlu dia minta maaf. Lega ya apa? Maaf gak maaf sebenarnya nggak penting. Oke. Itu hanya memuaskan ego. Oke. Maunya apa? Maunya yang kanan itu harusnya jujur lah. Kemudian melindungi ya. Menjaga perasaan lah paling tidak ya. Terus jangan ya
apa ya, yang jujur, yang penting jujur, kemudian ya agak mikirin saya lah dengan kasih ya. Jangan mikirnya seenaknya sendiri ya. Itu umum sih, umum ya. Tapi kalau itu jadi harapan yang kemudian jadi obsesi, sakit semua. Nggak sembuh-sembuh recovery-nya. Akhirnya inget terus ya, apa yang mungkin dia perbuat entah baik entah buruk ya, tambah sulit untuk bisa melepaskan. Kenapa saya jadi ingat terus? Sebenarnya bukan bukan mesti ya, yang sering ya. Kenapa saya ingat terus? Diguna-guna. Wah, gak zaman, Rek. Walaupun ada ya janganlah. Jangan dipikirkan kayak gitu. Sekarang zamannya HP ya, teknologi sudah maju ya. Iya, kalau dulu zaman surat-suratan pakai telegram yang itu, pakai cetik-cetik pakai kode. Dishonesty, cheating, being selfish. Ya. Iya sebenarnya loh, yang kiri itu sudah tahu bahwa ini dulu sering curang ya. Sering curang. Orangnya curang lah, orangnya nggak bagus. Lah kenapa berharap sudah tahu sifatnya kayak gitu kok berharap ya? Jangan berharap, doakan saja supaya nggak lagi curang, supaya menjadi seseorang yang lebih berkah hidupnya, ya kan? Jadi menjadi orang yang positif, ya kan? Seperti itu. Lah kalau yang ini sebenarnya tahu ini sudah nakal istilahnya seperti itu. Banyak sifatnya yang negatif ya. Tapi berharap gitu loh, berharap. Berharap itu kalau nggak kepada sesama manusia, kalau nggak keturutan biasanya kan kecewa. Daripada kecewa ya jangan berharap, itu logikanya. Doakan saja tanpa berharap apapun. Doanya yang gimana? Supaya dapat karma. Keliru. Kalau supaya dia dapat karma, itu akan kembali ke kalian. Ya, itu kutukan soalnya, bukan doa. Doa itu selalu baik. Kalau doa buruk, kembali ke kalian buruk. Doa baik, kembali ke kalian itu loh baik. Padahal doa baik belum tentu menjadikan dia baik. Belum tentu. Ya. Tapi ke kalian pasti baik. Ya, kalau mendoakan seseorang yang pernah dolim sama kita, itu luar biasa. Kalau mendoakan orang yang baik sama kita itu biasa. Iya enggak? Oke, maunya apa? Kok nggak mau belajar ya dari hidup ini ya? Ya biar sebenarnya. Ini pinginnya ini belajar dari kesalahan, dari apa. Lah orang nggak mau belajar, orang nggak mampu belajar, maunya ego. Kok ini sakit semua lama-lama? Kalau berharap itu terus ya. Ini memang sifatnya lembut ya, hatinya lembut, mungkin orangnya kasar seumpamanya ya, tapi hatinya lembut, pemikirannya penuh kasih ya, hatinya penuh kasih ya. Kemudian sebenarnya orang ini kalau mau mengumbar emosinya ya, sebenarnya garang juga ini, garang juga, cuma nahan. Nahan banyak pertimbangan seperti yang saya bilang tadi, menjaga banyak pihak. Maunya ya, mau lepas bebas. Oh, ini mau dietet-etet, tahu dietet-etet. Etet-etet itu disembelih lah, dikucek lah apa gitu. Gemes sudah. Tapi ini bukan orang yang seperti itu. Segala sesuatunya dipertimbangkan, oke? Paham sampai sini? Sebentar. Kok banyak yang belum subscribe ya? Jangan lupa di-subscribe, teman-teman. Kalau nggak banyak lagi yang subscribe, nggak banyak lagi yang nonton, muales aku jadi tarot reader. Mending aku ngurusi proyek. Yang nyata, mending saya ngurusin itu pengajian anak kecil-kecil itu, ngurusin pondok, ngurusin musola, lebih manfaat sebenarnya. Karena saya pikir ya, kalau saya sih menjadi tarot reader itu tanggung jawab moralnya berat ya, menggiring opini yang positif, mengajak orang untuk berpikiran lebih waras ya, benar, minimal benar. Tapi sayangnya ya, banyak yang penonton yang suka tarot, sukanya dibohongin. Yang aneh-aneh, yang khayal-khayal bisa memuaskan ego. Nah, itu loh manusia. Kalau dipuaskan egonya itu seneng gitu. Padahal nggak bener. Four of Swords. Oke. Saya melihat ya, orang yang kanan kepada yang kiri. Mohon maaf.
orang yang kanan itu menilai yang kiri itu kayak ngeremehin. Mohon maaf. Kadang-kadang kalau ini marah atau ini berbuat sesuatu dibilang, kamu itu loh sakit jiwa, kamu itu loh. Bisa gitu, pemikirannya kadang terlontar lewat kata-kata, kadang-kadang juga dipendem. Ya, kamu nggak jelas, kamu itu mbok apa yang normal dianggap nggak normal. Saya lihat kayak kena mental gitu. Padahal kalau mau diruntut mungkin juga karena yang ini. Sementara ini nggak mau nggak mau tahu sedalam itu. Ya. Kemudian saya melihat kalau memang yang ini sedih, ini juga nggak mau tahu loh, teman-teman. Jahat ya? Kok jahat ya? Coba saya lihat maunya apa sih? Maunya ini mikir, ya. Dia merasa ini pun juga harus mikir banyak. Padahal ya nggak tahu juga ya. Dari kacamata ini yang kanan, yang kiri harus banyak belajar, harus banyak bisa menyesuaikan sama dia. Loh, lah kok menyesuaikan sama yang buruk ya keliru. Ten of Wands, ya. Kalau yang kanan kepada yang kiri, merasanya gini, kamu ya harus kuat. Selalu seperti itu. Kamu jangan lembek. Kamu harus, ya lihat-lihat kuatnya untuk apa ya. Di sini seperti memberikan tantangan gitu loh sama yang ini. Dan kalau ini nggak mampu, dia ngeremehin gitu loh. Lah seenaknya sendiri ini orang ini nggak bagus sih. Tapi dia ini ya, maunya ya. Maunya yang kanan kepada yang kiri ya. Yang kiri itu bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Ya. Kemudian membahagiakan dia, mengasihi dia. Tanpa dia mau mengasihi loh. Kan nggak imbang ini, namanya egois. Ace of Coins, pelit lagi. Ya, maunya dia nggak keluar uang. Maunya dia nggak mengeluarkan banyak effort, tapi yang effort yang kiri terus. Maunya itu. Nah, sekarang kalau memang seperti ini. Hei kalian yang di sebelah kiri, wahai kalian yang di sebelah kiri, ya. Gak capek lah sama orang kayak gini. Iya bunda capek, tapi gimana cara melepaskan? Ya lepaskan, gak pakai AIU. Keraguan-raguan tambah ya nggak jalan-jalan. Sulit, iya sulit, tapi proses. Kalau proses itu tidak segera dimulai, terus kapan? Sampai kapan? Terus kapan bahagianya? Terus waktu kalian kalian yakin waktunya masih lama untuk bisa sehingga kalian menunda-nunda ya. Selagi bisa, selagi ada waktu, cepat bahagiakan hidup kalian. Jangan bergantung sama orang lain. Bahagianya itu loh, ya. Jangan bergantung sama orang lain. Bahagia itu dari diri sendiri yang kita sendiri yang menciptakan. Saya nggak bahagia kayak saya sedih karena dia. Salah. Karena kita membiarkan diri kita bersedih. Ya. Saya nggak bahagia karena dia menghancurkan kehidupan saya. Enggak. Ya, karena kalian membiarkan orang lain menghancurkan hidup kalian. Itu. Ya. Enak aja Bunda kalau ngomong, enak memang. Yang ngomong memang enak, yang menjalankan susah. Tapi ini ya, siapapun yang berbicara, jangan dilihat siapa yang berbicara, tapi isi yang dibicarakan itu loh berbobot apa enggak. Ini hanya sentilan ya. Membuat kalian apa ya? Saya berusaha untuk membangun pemikiran-pemikiran yang mungkin jauh dari logis sudah gitu loh. Lah perasaan ini gimana ya, repot, kalian harus pilih ya. Kalau hanya mengikuti perasaan itu menghancurkan hidup kalian, lah ngapain gitu. Oke? Paham sampai sini? Oke. Ini adalah tarot reader yang gak asik memang. Jadi kalau yang gak suka jangan subscribe. Saya ya wes begini nih. Oke? Pesan semestanya apa? Ya. Banyak ngomong tarot readernya memang. Ini isinya cuma ngomong-ngomong ya. Kartu itu hanya media dan kartu hanya kertas. Kalau kalian kecanduan kartunya, beli kartu di Shopee banyak ya. Kocok sendiri, baca sendiri, banyak tutorialnya ya. Oke. Lanjut. Pesan semesta untuk kalian semuanya, baik yang cocok ataupun nggak cocok. Trust. Transformation occur through acceptance.
Once you accept accept the current situation, it will automatically transform. Jadi ya kalau kalian tidak ingin hubungan yang begini-begini terus, ya lakukan satu perubahan. Perubahan itu berasal dari dirinya sendiri. Saya sudah mengarahkan dia tapi dia tidak berubah. Berarti dia tidak layak untuk kalian perjuangkan, nggak mau berubah menjadi yang baik. Ya, sebenarnya berubahnya seseorang itu menjadi baik bukan karena ada maunya, ada sebabnya, ada alasannya. Seharusnya karena dirinya sendiri. Ya, kalau memang dia nggak mau berubah menjadi baik, ya, berarti kan yang dipertanyakan mindsetnya, pemikirannya. Ya, kalau sudah pemikirannya nggak benar, ya sulit untuk menjadi benar, untuk dibenarkan. Ya, orang-orang bermindset salah akan sulit untuk bisa memahami hal-hal yang positif, hal-hal yang benar. Ya kan? Kalau kalian memaksakan diri di satu situasi atau satu hubungan yang tidak sama visi misinya, ya akan sakit semua, ya. Oke. Jadi seperti itu. Dan kita sulit loh merubah mindset seseorang, ya. Sulit. Jangan berharap dia harusnya berubah. Kalau dia cinta dia berubah. Waduh, salah kabeh. Nggak ada kaitannya berubah sama cinta, ya. Kalau mindsetnya sudah terbuka, pemikirannya, pola pikirnya sudah terbuka, dia akan menjadi positif dengan keinginannya sendiri. Ada yang berubah karena ada maunya, ya wis berubah supaya gini, supaya gitu, supaya orang lain bahagia. Waduh, wis nggak akan bisa bertahan lama. It is important right now to a step back, ya. Saatnya sekarang itu untuk mundur. Kalau memang orang yang kanan, ya, ini untuk yang kiri, ya, yang merasa di-triggeri, ya, dibohongin dan lain sebagainya. Atau mungkin untuk yang sebelah kanan, ya. Kalau memang hanya untuk memperalat, memperdaya, ya, dan tidak menghargai yang kiri, ya sudahlah, pergilah kau, ya. Butuhelah, ya. And spend some time alone, ya sudah, lu sendiri dulu. Gitu ya. Waduh, orang Jawa bikin bahasanya lulu gue ya. Lulu gua ya, gua hiro. Jadi yang mending ya, daripada sakit semua mending sendiri dulu. Maksudnya sendiri itu bukan sendirian ya. Berdamai dengan diri sendiri, sibuk dengan dirinya sendiri, memperbaiki mindset diri sendiri, healing diri sendiri, seperti itu. Take a step back, ya. Balik aja. Kalau kita perjalanan putar balik aja, ya. Kalau memang di depan itu terjal, kemungkinannya sudah kelihatan, sudah nggak karu-karuan, nggak enak, sakit semua, boyok rasanya katanya pedot, ya. Pinggang mau putus, ya. Nah, ngapain? Putar balik aja. Kalau memang sudah siap nggak apa-apa, nanti balik lagi ke jalan itu mungkin sudah kuat. Atau balik lagi cari jalan yang lebih baik. Gitu loh, ya. Instead of placing your focus on other, ya. Jadi mending fokus ke yang lain. Kalau ingat-ingat ini terus bikin sakit, lah kok buang-buang waktu ya, gitu loh. Now is the time to give to yourself, ya. Jadi saat ini pikirkanlah diri kalian sendiri. Ya, fix ya. Jelas ya. Friendship, nurture the bond of friendship. Ya bisa, orang ini mungkin nggak bisa jadi pasangan, nggak bisa jadi siapa-siapa, anggap saja teman. Atau pernah jadi teman, ya. Jangan pernah jadi musuh, jangan pernah menganggap musuh dan menyimpan kebencian, ya, kemarahan. Yang rugi siapa? Dia mah nggak rugi. Kalian pikir, kalau kalian benci sama seseorang, ya, ditunjukkan atau tidak ditunjukkan, yang rugi siapa? Ya biar dia tahu. Ya kalau dia peduli, kalau enggak kan buang-buang energi gitu loh. Ya enggak. Jadi enggak ada gunanya. Anggap saja dia pernah hadir dalam hidup saya, pernah jadi teman, atau sekarang sudah enggak bisa jadi teman, ya enggak usah jadi musuh, ya pernah kenal gitu aja. So simple. And your love life will dramatically improve. Supaya hidup Anda seperti menjadi bahagia, enggak beban. Ya. Enggak beban. Tapi ya teman-teman, kalau ini adalah pasangan dalam rumah tangga, memang tidak semudah itu memutuskan putus. Nggak betah saya, nggak kuat, sudah mentok.
saya sudah puluhan tahun, wes nggak bisa. Pokoknya bercerai itu atau berpisah dalam hubungan yang sudah disatukan sama Tuhan itu menyakiti Tuhan. Wes itu aja yang perlu kalian tahu, ya. Tapi kalau kalian lebih memilih sudah nggak kuat ya, berarti kalian juga ego sih, gitu ya. Tidak memikirkan Tuhan yang mempersatukan kalian. Itu aja. Nggak mudah kalau dalam rumah tangga, ini nggak bisa kebiah uyah atau disamaratakan ya. Ya sudah pisah saja, anggap teman. Loh. Kalau rumah tangga ya nggak bisa seperti itu, ya kan? Harus dipikirkan, banyak yang dipertimbangkan. Maka dari itu ini adalah general ya. Jadi nggak bisa untuk satu-satu rumah tangga saya baca, ya saya bahas, kemudian TTM saya bahas, nggak bisa. Silakan kalian sesuaikan sendiri. Saya kira kalian sudah sering nonton kartu tarot, pasti semakin cerdas dan bijak. Ya, semoga bacaan ini itu manfaat untuk kalian ya, bermanfaat positif ya, sehingga berkah untuk saya yang bacain, untuk kalian yang nonton. Jangan lupa di-subscribe ya. Jangan lupa di-subscribe dan dibunyikan tanda loncengnya dan dukung channel ini dengan like, share dan komen. Oke. Untuk personal reading silakan kontak admin ya. Nanti video call seperti ini ya. Jadwalnya atur sama admin, oke? Terima kasih banyak yang sudah nyimak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.